Jadi kemarin waktu sore-sore aku lagi nongkrong sama teman-temanku, ada salah satu temanku, katakanlah namanya Vivi gitu ya. Si Vivi ini tiba-tiba dia cerita kalau dia lagi ngerasa nggak betah sama cowoknya, dia ngerasa udah muak sama cowoknya. Nah, aku sama teman-temanku yang lain, kan kita sebagai orang awam kita tahunya si Vivi ini tuh dia memiliki hubungan yang cukup bagus dengan cowoknya. Kayak mereka itu udah bersama sejak maba gitu dan kayak bisa dibilang udah 2,5 tahun atau hampir 3 tahun gitu dan kayak kita ngelihatnya mereka tuh kayak pasangan yang mesra gitu, mereka sering makan bareng, mereka bikin story bareng, kayak kita ngelihatnya dari luar mereka adalah sosok pasangan yang sedang berbahagia satu sama lain, yang kayak nggak ada apa-apa, nggak ada konflik apa-apa, kita nggak pernah tahu ada apa-apa, jadi kayak kita mikirnya mereka itu suatu hubungan yang baik, suatu hubungan yang sehat. Mereka bahagia di dalamnya. Sampai ketika si Vivi, ketika dia cerita bahwa dia ngerasa muak sama cowoknya, dia ngerasa bingung sama hubungannya, kita semua tentu saja kaget dong. Kayak kita kaget, nah kan setahu kita hubunganmu baik-baik aja. Kok ternyata nggak baik-baik aja? Kenapa? Nah kita kan nanya kayak gitu kan. Lalu si Vivi ini coba jelasin masalahnya secara menyeluruh gitu lah. Jadi awalnya si Vivi dulu itu dia deket sama cowoknya emang karena sejak maba gitu, karena mereka mungkin sama-sama merantau, akhirnya mereka sering main bareng, akhirnya mereka baper dan lain sebagainya jadi gitu. Nah jadi sebenarnya si Vivi ini ngerasa kalau selama beberapa bulan belakangan ini dia ngerasa dia kehilangan jati dirinya, dia ngerasa kayak dia nggak tahu sebenarnya dia itu mau apa, dia itu sebenarnya pengennya kemana, dia sebenarnya itu kuliah buat apa gitu, ngerasa kayak kehilangan jati dirinya gitu. Dan waktu kita tanya-tanya sebenarnya hubungan dia sama cowoknya ini masalahnya apa, kok dia malah cerita tentang itu. Nah dia jelasin bahwa sebenarnya cowoknya ini itu sebenarnya dia itu cowok yang sangat posesif gitu, kayak misal si Vivi ini pergi kemana-mana, si cowoknya itu sering nanyain kamu pergi kemana, kamu pergi sama siapa, di mana, kapan pulangnya, kayak si cowoknya tuh sering nanya kayak gitu. Dan si Vivi meskipun dia udah coba jelasin secara baik, dia udah ngasih tahu sebelum dia pergi, si cowoknya ini tetap kayak ngerasa cemburuan lah, si cowoknya ini tetap kayak ngerasa nggak percaya sama si Vivi lah, marah-marah lah lain sebagainya. Dan si Vivi ini kayak ngerasa kayak dirugikan gitu. Jadi dulu dulu waktu awal tahun pertama, si Vivi cerita kalau dia itu ngerasa kayak oh mungkin kayak gitulah katakanlah cinta gitu. Oh mungkin emang namanya pasangan ya wajar cemburu. Dia dulu mikirnya kayak gitu. Jadi kayak dia dulu ngerasa kayak biasa aja gitu. Tapi kayak setelah 2,5 tahun si Vivi ini ngerasa kayak kok kayaknya aku terlalu dikekang, kok ngerasa aku kayak kurang bebas dalam melakukan sesuatu, kok kayaknya aku nggak boleh ini itu, kok kayaknya aku jadi nggak bisa menjadi diriku sendiri. Nah si Vivi itu ngerasa kayak gitu sekarang. Kita sebagai teman-temannya kan pasti kaget kan, kayak oh ternyata kayak gitu. Lalu kita coba nanyain dong, kenapa Vi, kamu kenapa masih mau sama cowoknya, masih masih mau sama cowok kamu gitu. Nah si Vivi jelasin bahwa sebenarnya dia itu meskipun udah ngerasa nggak nyaman sama cowoknya, meskipun dia tahu bahwa cowoknya ini red flag, bahwa dia tahu bahwa hubungannya cukup toksik, tapi dia tetap nggak mau ninggalin cowoknya. Karena apa? Karena sebenarnya dia itu masih ada memiliki harapan sama cowoknya. Dia ngerasa bahwa oh mereka kan udah menjalani selama 2 tahun nih, pasti suatu saat cowoknya ini bakal berubah, karena mereka udah ngerasa 2 tahun udah bersama, pasti suatu saat cowoknya bakal berubah. Kayak sayang aja 2 tahun ini dia ngerasa udah berjuang, dia ngerasa udah memberikan banyak uang, banyak tenaga, banyak energinya, banyak waktunya bagi cowoknya, masa tiba-tiba putus gitu. Dan si Vivi ini kan dia udah ngenalin cowoknya ke keluarganya, dia udah ngenalin cowoknya ke teman-temannya, dia udah sering bikin story tentang cowoknya, masa tiba-tiba putus gitu. Nah si Vivi ini takut rugi gitu, takut apa yang sudah dia lakukan, dia perjuangkan itu kayak nggak ada hasilnya. Jadi dia masih mikir kayak oke mungkin cowokku nanti bakal berubah gitu, karena kayak pasti bisa berubah deh, kayak dia pasti bisa balik kayak dulu awal-awal gitu. Kayak kayak kita sebagai yang mendengar kan kayak hah hah gitu kan, kayak kita hahaha kan, kayak emang bisa berubah gitu kan. Nah kita coba nanya, kenapa kamu yakin dia bisa berubah? Nah sebenarnya si Vivi ini juga nggak tahu kenapa dia yakin cowoknya berubah gitu loh. Terus kita coba nanya, emang kamu udah pernah nyoba nyuruh dia buat berubah belum? Si Vivi juga jelasin bahwa dia sebenarnya udah nyoba berbagai hal gitulah, mulai dari menasihatin cowoknya, mulai minta tolong ke keluarganya dan lain sebagainya buat ngomong ke si cowoknya. Tapi pada akhirnya cowoknya tetap kayak gitu gitu. Jadi si Vivi juga kayak bingung. Jadi kayak si Vivi ini tuh ada dilematis antara mau meninggalkan cowoknya atau dia masih bertahan sama cowoknya. Di antara itu, dia bertahan sama cowoknya tapi ngerasa kurang bahagia, atau dia harus meninggalkan cowoknya setelah perjuangan yang semua ini dia lakukan, setelah apa yang dilakukan gitu. Kayak
dia takut ngerasa rugi, dan dia juga kayak cerita gini sih, dia takut kalau misal dia putus sama cowoknya, dia nggak bisa nemu cowok lain yang mau nerima dia. Padahal sebenarnya cowoknya dia juga nggak nerima dia sih, tapi kayak dia takut kayak gitu. Karena dia udah sama cowoknya 2 tahun, dia takut gagal move on, dia takut misalnya diputus sama cowoknya, nanti nggak nemu mengganti yang lebih baik daripada cowoknya saat ini. Kayak dia takut gimana nanti misal dapet cowok yang lebih parah, gimana nanti dapet cowok yang ternyata malah main fisik. Udah untung nih cowokku, meskipun dia sering marah-marah, meskipun dia sering bentak, tapi dia nggak main fisik. Dia alasannya kayak gitu. Dan aku sebenarnya orang yang mendengarkan kan kayak, gitu kan, kayak maksud lo kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita coba ngasih tahu ke si Vivi bahwa sebenarnya daripada si Vivi ngerasa terus-terusan gak nyaman, mendingan si Vivi putus aja. Meskipun setelah apa yang dia lakukan, meskipun setelah hubungan mereka berjalan selama 2 tahun, 2 tahun lebih, itu kayak ya udah nggak apa-apa, mas, daripada kamu ngerasa nggak nyaman seterusnya sampai kamu 5 tahun 6 tahun bersama dia, mendingan kamu ngerasa nggak nyaman sekarang, mendingan kamu ngerasa nyeseknya sekarang daripada kamu ngerasa nyeseknya nanti kalau udah nikah. Karena nggak ada jaminan si cowoknya itu bakal berubah, itu nggak ada jaminan gitu loh. Jadi kayak emang cowoknya bakal berubah, nggak ada yang tahu gitu cowoknya bakal berubah atau enggak. Jadi daripada dia merasa terus menderita sampai nanti 10 tahun sampai 5 tahun sampai nanti nikah, mendingan ya udah menderitanya cukup stop sampai di sini. Daripada kamu ngerasa rugi sampai selanjutnya, mendingan kamu rugi aja sampai di sini aja. Nanti apakah kamu nanti bakal nemu cowok lain atau enggak, ya udah itu pikir nanti. Gak ada jaminan juga kamu bakal nemu cowok yang lebih baik, emang gak ada jaminan. Tapi daripada kamu terus bertahan dalam hubungan yang kurang, mendingan kamu mencari resiko untuk kenal cowok baru, untuk mencoba menjalani relationship yang baru yang mungkin cowoknya bakal berbeda sama cowokmu. Untung dapet cowok yang lebih baik gitu loh. Kalau nggak dapet cowok yang lebih baik, ya udah akhirnya kamu udah mengenali kan pola-pola cowok yang nggak baik. Ya udah kamu nanti anggap aja apa yang udah kamu lakuin selama 2,5 tahun kemarin itu sebagai sebuah pembelajaran. Ya udah akhirnya aku nanti kalau nyari cowok jangan sampai yang mirip-mirip kayak cowokku sebelumnya gitu. Jadi lu bisa nyari cowok yang lebih baik lah istilahnya gitu. Jadi anggap aja sebagai pelajaran gitu. Dan masalahnya kayak apa yang dialamin Vivi ini menurutku nggak yang cuman dialami sedikit orang gitu loh. Kayak banyak orang yang takut untuk meninggalkan pasangannya hanya karena dia itu udah lama bersama pasangannya, hanya karena mereka udah menjalin hubungan selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia takut meninggalkan pasangannya. Padahal durasi hubungan bukanlah padahal durasi lamanya hubungan tidak menjamin kebahagiaan. Lu bisa bersama seseorang selama 3 tahun, tapi selama 3 tahun itu lu nggak ngerasa bahagia. Daripada lu terus-terusan memaksakan, ya udah yang penting sama dia, meskipun nggak bahagia dan sebagainya, lu tuh bisa loh sebenarnya. Karena lu masih muda, karena mumpung lu belum menikah juga, ya udah lu putus aja, lu nyari cowok yang lebih baik. Bisa kayak gitu, bisa, sumpah bisa. Dan kayak menurutku memutuskan untuk melanjutkan hubungan hanya karena kalian sudah lama berada dalam hubungan tersebut, itu adalah sesuatu yang salah. Apalagi kalau lo tahu bahwa hubungan tersebut toksik, apalagi kalau lo tahu bahwa sebenarnya cowok lo itu red flag. Karena daripada lo ngerasa rugi di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mendingan lo ngerasa rugi sekarang daripada lo meneruskan usaha lo buat merubah dia. Lu kan udah capek nih udah merubah dia selama 2 tahun ini tapi dia tetap nggak ada hasil. Ya udah mendingan lu stop aja sampai situ. Jangan ketika lu tahu investasi lu tuh gagal, lu paksain terus, ya akhirnya tambah rugi lu nanti di 5 tahun 10 tahun ke depan. Mendingan udah ngerasa rugi sekarang, nyesek sekarang, capek sekarang, daripada lu nantinya makin sama dia makin rasa nyeseknya nanti setelah 3 tahun, setelah 10 tahun gitu. Karena ya kita perlu mengambil resiko gitu loh. Meskipun kita akan menderita karena ketidakpastian, ya mendingan kita merasa menderita karena ketidakpastian daripada kita pasti menderita, gitu ya. Jadi mungkin sekian aja dari gue, cerita dari Vivi hari ini. Semoga lu bisa mengambil apa yang bisa lu ambil. Terima kasih.